Ali Jindan, si pengganggu perempuan. Habib katanya, gak pantas sekali orang kayak gitu dipanggil Habib, dilebeli dengan Habib Ali Jindan, gak pantas, gak layak. Ya, kita tahu sama-sama beberapa tahun yang lalu, udah setahun lebih soalnya kasus ini. Ya, Jeda Salim dengan dia. Jeda Salim adalah istri siriknya yang diperlakukan tidak manusiawi, bahkan seolah menjadikan Jeda Salim itu sebagai budak nafsunya. Kan kurang ajar tuh ya. KDRT dan lain sebagainya. Tapi sayang seribu sayang, kabarnya sampai detik ini laporan di Polres Metro Bekasi itu masih belum jelas. Bahkan katanya suruh lapor ke Polres atau Polda atau Mabes dan lain sebagainya, suruh lapor ke yang lain. Apa bedanya sih? Kalau memang mau diproses, kalau memang ada deliknya, itu di Polres Metro Bekasi juga kan bisa. Sampai saya mendapatkan kabar terakhir 20 jam yang lalu, Jeda Salim itu update bahwa katanya si Ali Jindan ini bukan taubat dari kesalahannya, malah ngancem orang tua Jeda Salim. Ini kan kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Yang kayak gini cucu Nabi, serius. Cucu Nabi yang kayak gini, korbannya bukan satu loh. Bahkan pengacara Jeda Salim itu sampai sekarang itu marah-marah luar biasa. Ngamuk-ngamuk dia, gak terima kliennya seperti itu kan. Tangkap segera predator wanita tuh. Coba cek nih Instagram Jeda Salim, masih baru, bukannya tobat minta maaf tabayun, malah ngancem orang tua saya akan lapor balik. Lapor sana, kata Jeda, orang tua saya sudah kamu sakiti. Kamu pikir kami takut dengan ancamanmu? Berdebah kau, predator jin dajjal. Maksudnya Ali Jindan, dajjal punya kelakuan kurang ajar. Bayangkan, Jeda Salim berani mengatakan si Ali Jindan sebagai dajjal. Kenapa? Karena beliau korbannya, beliau yang disakitinya, beliau yang dicabik-cabik harkat derajat martabat keperempuanannya dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya ada keberanian dari beliau untuk mengatakan sosok orang yang katanya cucu Nabi sebagai dajjal. Sementara dia itu manggung kemana-mana loh, Ali Jindan tuh ceramah kemana-mana loh. Bibi Taufik Asegaf, Pak Rizik Sihab, Pak Bahar Smith, tahu nggak ini kasus ini? Kalau nggak tahu, coba kasih tahu nih. Yang kayak gini, yang wa itrati ahli baiti, yang kayak gini. Serius yang kayak gini, yang disucikan oleh Allah yang kayak gini, kelakuannya biadab. Coba nih kita lihat pengacara Jeda Salim terbaru, statementnya tajam sekali. Tim Pengurus Pusat Gerakan Mengawal Supervisi Hukum sangat tidak mengapresiasi kinerja dari pihak kepolisian. Sesuai dengan laporan polisi dari Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya, tertanggal 24 Juli 2023 atau setahun yang lalu, sampai saat ini perkaranya tidak pernah terselesaikan. Saudara Jeda Salim selama ini dengan melakukan laporan ke pihak Polres Metro Bekasi malah merasa lebih tersiksa lagi, lebih mengulang-ulang kezaliman yang dilakukan oleh mantan suaminya yang menikah siri, Pak Habib AJ, itu terulang terus. Saya ingatkan dari pihak Polres Bekasi untuk segera menindaklanjuti kasus hukum maupun kasus-kasus yang tengah dialami oleh saudara Jeda Salim. Padahal pihak Komnas Perempuan Republik Indonesia melalui surat yang ditujukan kepada Polres Bekasi tahun 2024 tertanggal 29 April 2024 sudah mengisyaratkan dan merekomendasikan
bahwa presenter cantik dan terkenal ini sudah mengalami kekerasan-kekerasan dalam rumah tangganya, terutama yang pertama adalah pernah mengalami dugaan mengalami kekerasan seksual. Yang kedua, saudara Jeda Salim telah mengalami kekerasan psikis. Dan yang ketiga, saudari Jeda Salim mengalami juga kekerasan ekonomi. Ini sangat zalim, sangat biadab. Seharusnya seorang yang mengerti agama memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bukan keagamaannya, ketokohan agama ini dijadikan alat atau dijadikan modus untuk melakukan pelecehan demi pelecehan. Karena korbannya yang sudah melapor kepada DPP GPSA, ya, sudah lebih dari selusin wanita. Tapi pihak keluarga dan pihak kepolisian tenang-tenang, tutup telinga dan tutup mata. Bagaimana kalau ini terjadi di rumah saudara-saudara polisi dan di keluarga saudara-saudara polisi? Kami dari pengurus pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum mendesak pihak Polres Metro Bekasi dan pihak Polda Metro Jaya sebagai atasan dari Polres Metro Bekasi untuk menindaklanjuti perkara ini dan segera menangkap saudara AJ yang telah diduga melakukan kekerasan seksual, diduga melakukan kekerasan psikis, dan diduga melakukan kekerasan ekonomi kepada klien kami, saudara Jeda Salim. Kita semua harus hati-hati kepada perilaku dari Habib AJ ini, karena kita anggap sudah merupakan predator seksual, banyak melakukan kejahatan seksual yang harus kita waspadai. Pihak Polres Metro Bekasi, ayo segera menindaklanjuti perkara ini. Aneh memang kepolisian Metro Bekasi dengan berlandaskan LP setahun yang lalu meminta atau menyuruh pihak korban saudari Jeda Salim untuk melakukan beberapa visum. Tapi sampai saat ini visum itu hanya menjadi sampah belaka. Bahkan sekarang ada perintah kembali, ada permintaan kembali agar saudara Jeda Salim melakukan laporan polisi ulang ke Polda ataupun kemana saja yang dia mau. Ini suatu keanehan. Siapa dan ada apa perihal kasus predator seksual ini sehingga dibiarkan berlarut-larut dan tidak ada kejelasannya? Di mana hukummu? Kami pertanyakan, di mana keadilannya? Pihak Polri itu saking jengkelnya loh, sampai demikian. Dan halo Kapolres Metro Bekasi, maksudnya gini, kalau memang nggak ada unsur deliknya, karena kan masalahnya nikah siri nih masalahnya. Saya kan beberapa kali jumpa dengan Jeda Salim, sempet dulu juga ke Jakarta, beliau cerita mengenai banyak korban yang mengadu kepada Jeda Salim, salah satunya juga. Dilihat kan bukti-buktinya, kasihan Jeda Salim itu sampai depresi berat loh, sampai mau bunuh diri loh gara-gara kasus ini. Menggunduli dirinya sendiri, udah pokoknya cabit-cabit harkat derajat martabat keperempuanannya, dirampas oleh si Ali Jindan nih. Orang yang sudah kayak gitu masih kalau kemudian tidak masuk dalam delik KDRT karena syaratnya katanya mesti nikah secara negara. Ini kan Jeda Salim itu istri siri, nikah hanya secara agama, maka legal standingnya mungkin nggak bisa diproses kasus KDRT karena nikahnya siri kan gitu ya. Maka saya kira banyak pasal yang lain yang bisa menjerat Ali Jindan, salah satunya kekerasan seksual. Apalagi ada korban yang lain yang juga berteriak. Jeda Salim itu mengantongi beberapa korban dari Ali Jindan, cuma korbannya itu belum ada keberanian untuk sama seperti Jeda ikut melaporkan. Ya mungkin kalau Jeda itu kan artis,
dia mentalnya udah kuat dan lain sebagainya. Yang lain mungkin takut apalah dan lain sebagainya. Rojeda itu mentalnya udah baca banget dalam, namanya artis lah, biasa digoreng dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya ya intinya kan Allah sedang membukakan aib orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi lewat jeda. Itu aja. Mungkin sebelum jeda banyak korbannya, cuma nggak ada yang berani melaporkan. Ketika kenanya ke jeda, beda persoalan. Nyasarnya ke artis. Udah beda, udah lain cerita lah. Mentalnya udah sangat kuat. Jadi seperti itu. Saya harap orang-orang bajingan kayak gini yang ngaku cucu Nabi ini mesti ditangkap lah. Udah nggak layak. Satu kali lagi korbannya bukan 1, 2, puluhan Pak. Ngeri saya melihat bukti-buktinya, perempuan yang mengadu. Ngeri pokoknya. Apa yang membuat saya ngeri? Dalilnya bos, sama-sama ke sorga. Gila, sorga dijadikan dalil untuk merampas martabat perempuan. Sorga dijadikan dalil untuk mencabik-cabik, menginjak-injak harga diri perempuan. Yang kayak gini serius cucu Nabi. Nabi Muhammad itu ya diutus oleh Allah, salah satunya untuk mengangkat harkat derajat martabat perempuan, disamakan dengan laki-laki yang pada saat itu nama perempuan hanya jadi aib di keluarga. Bila keluarga punya anak perempuan, bahkan ada yang dikubur hidup-hidup tuh karena malu punya anak perempuan. Nabi Muhammad diutus untuk menyelamatkan perempuan. Ini sekarang ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi bukan menyelamatkan perempuan, tetapi menghinakan perempuan. Ini kan kacau namanya. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka layak, pantas kita ragukan mereka benar nggak sih turunan Nabi. Begitu dong. Di sisi lain, para mereka itu ngaku wa itsrati ahli baiti, yang kayak gini. Kan kacau itu, unyil. Pak Kapolri, kita minta tangkap segala orang kayak gini, pengganggu perempuan, perusak harkat derajat wanita. Tangkap segera Pak, jangan dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.